Halo, Shalom. Perkenalkan saya Wilhelmina Kelsey Apriliska Elsa dengan nomor induk mahasiswa 858102225. Saya berasal dari UPBJJ Pontianak Salut Kapuas Sanggau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan modul pertumbuhan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan praktikum kali ini saya mengambil perkembangbiakan tumbuhan pada kembang sepatu. Tujuan praktikum ini saya buat adalah untuk melihat fungsi dan struktur dari bunga kembang sepatu. Mari saksikan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah buku untuk menulis hasil pengamatan, pulpen, gunting, cutter, bunga kembang sepatu, handphone untuk foto dan video, kemudian pembantu cahaya dari lampu. Inilah alat yang saya gunakan. Dan mari kita mulai dengan melihat struktur dan fungsi dari bunga kembang sepatu. Kita akan mengamati bunga kembang sepatu. Pertama ada tangkai, kelopak bunga yang menyerupai lonceng. Kemudian kita akan memasuki yaitu mahkota bunga yang berwarna merah, kemudian kepala putik dan benang sari. Mari kita amati satu persatu beserta fungsi dari bunga kembang sepatu ini. Di dalam video ini saya akan mengamati terlebih dahulu yaitu kelopak bunga yang berwarna hijau dan berbentuk seperti lonceng. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung dalam bagian bunga, seperti mahkota bunga, benang sari, dan putik dari kerusakan dan kekeringan. Pada video ini, saya mengamati bunga kembang sepatu sudah hampir layu dikarenakan tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Bagian kedua yaitu mahkota bunga. Di sini terdapat 5 helai bunga kembang sepatu. Di sini bunga kembang sepatu sudah hampir layu. Ada 5 helai yang saya amati. Fungsi dari mahkota adalah sebagai penarik penyerbuk seperti serangga dan burung. Bagian ketiga dari bunga kembang sepatu yaitu kepala sari atau antera. Ini menghasilkan serbuk sari atau sel kelamin jantan. Pada kepala sari, dia berfungsi sebagai tempat produksi serbuk sari atau polen. Kepala sari menghasilkan serbuk sari yang berisi sperma tanaman yang digunakan untuk proses penyerbukan. Ciri-cirinya di kepala sari bunga kembang sepatu ialah bentuknya panjang dan tipis, warna kuning atau warna merah, terletak di ujung benang sari. Kepala sari terletak di ujung benang sari atau filament yang merupakan bagian dari struktur reproduksi jantan bunga. Dan di sini saya akan memisahkan dari batang bunga untuk melihat berapa jumlah dari kepala sari. Dalam pelepasan kepala sari dari batang tangkainya, di sini saya agak kesulitan karena prosesnya bunga sudah mengering. Tetapi saya mengamati hampir sekitar 7-80 tangkai kepala sari yang terlepas dari batangnya. Proses ini sangat memakan waktu cukup lama dikarenakan saya tidak memiliki kaca pembesar atau pinset untuk mengambil satu persatu kepala sarinya. Kepala putik atau stigma bunga kembang sepatu, tempat penerima serbuk sari. Kepala putik menerima serbuk sari yang dihasilkan oleh kepala sari, sehingga proses penyerbukannya dapat terjadi. Ciri-ciri dari kepala putik bunga kembang sepatu yaitu bentuknya kecil dan lengket, warna merah atau kuning, terletak di ujung tangkai putik. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan melihat bakal buah atau ovolum bunga kembang sepatu, tempat perkembangan biji
Bakal buah mengandung ovum sel telur yang berkembang menjadi biji setelah proses penyerbukan dan pembuahan. Di sini kita bisa lihat bentuknya kecil dan bulat, terletak di dalam ovarium, mengandung ovum. Nah, itulah beberapa fungsi dan struktur dari bunga kembang sepatu. Di sini ada mahkota bunga 5 helai yang sudah saya pisahkan, kemudian kelopak bunga, kemudian kepala sari dan kepala putik. Kemudian ada bakal buah atau ovarium. Di sini saya juga ada kelopak putik yang sudah mengering, kemudian beberapa serbuk sari yang sudah terpisahkan. Di sini juga ada kelopak berwarna kuning yang kecil yang belum sempat saya belah. Itulah beberapa struktur-struktur dari bunga kembang sepatu. Sebelum mengakhiri video, di sini saya sudah menggambar sketsa dan struktur dari bunga kembang sepatu. Tetapi proses penggambaran saya tidak ambil karena agak kesulitan. Inilah hasil akhir dari proses struktur dan fungsi dari bunga kembang sepatu. Saya menggambarnya dan menulis fungsi-fungsinya dikarenakan bunga yang saya gunakan untuk pengamatan kali ini kurang layak dikarenakan sudah kering. Nah, begitulah tadi hasil dari pengamatan saya tentang perkembangbiakan kembang sepatu. Terima kasih sudah menonton.